Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kaum Taurus yang kebetulan aja ya sedang diselingkuhi oleh pasangannya kamu. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana energi terkini ataupun dalam waktu dekat hubunganmu bersama dengan dia. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, satu kali shuffle dan ini dia. Set. Ada energi dari Page of Swords di sana. Berikut, kemudian di sini dan kemudian ada di sini. Ya, ya. Nah, ya. Oh, oke. Oke. Ada di situ. Kemudian ada di situ. Nah, jadi kayaknya Mari lihat ada ya ajakan dari kamunya. Ada kamunya itu tuh ngomong sama dia gitu loh, untuk membincangkan tentang nasib dari relationshipnya kalian berdua ini gitu ya. Jadi kayaknya kamu mau sebuah kepastian di sini gitu loh. Nah, ketika kamu ngajak dia ngomong, kamu mau apa? Mau lanjut ke atau mau putus? Nah, itu tuh kayak akhirnya menggugah si pasangan menggugah si pasangannya kamu. Menggugah pasangannya kamu untuk untuk tetap mempertahankan relationshipnya kalian berdua gitu loh. Walaupun dia sedang melakukan tindakan perselingkuhan di luar sana, tapi karena dia melihat ya ajakannya kamu itu tuh atau omongannya kamu itu tuh kayak kamu ngomong sungguh-sungguh gitu ya. Jadi dianya itu tuh jadinya mikir gitu. Mikir dia mau untuk melenggang kangkung meninggalkan relationship ini. Jadi mikir, oh jangan ya, gitu loh akhirnya dianya. Oh aku jangan pergi ya, gitu dianya. Itu. Dan bahkan ada niatannya dia, udahlah aku kembali tertib lagi lah dengan kamu. Jadi ada niatannya dia seperti yang dia mau meninggalkan orang ketiga itu. Ada di sini. Jadi Mari lihat kayaknya ada ketegasan dari kamu soalnya ya. Ada tegas gitu dari intonasi suaranya kamu waktu kamu ngajak dia ngomong gitu ya. Dari pemilihan kata-katanya kamu gitu loh. Energinya kamu itu tuh seperti energi yang menarik dia pulang gitu loh. Energi yang membuat dia sadar ya resiko tentang perselingkuhan gitu. Atau dia bisa kayak kembali dia mempertimbangkan dengan baik-baik gitu loh. Apakah memang seburuk itu hubungan dengan kamu? Itu loh. Jadi setidaknya kayak tergugah hatinya dia ya. Ya udahlah, aku kembali lagi aja. Gitu loh. Aku harus tinggalkan itu orang ketiga. Gitu. Karena ya kayaknya ada usahanya dia. Iyalah ini ajalah yang aku pilih. Bersama dengan kamu sajalah yang aku pilih. Ada seperti itu dianya. Nah, itu ya. Dengan kamu aja, atau jangan-jangan kamu yang bilang ya udah kita kalau enggak kita pisah saja. Nah ketika kamu menawarkan tentang perpisahan ke dia tengok-tengok ya, dia amat-amati, omongannya kamu mau berpisah itu tuh ndak main-main. Nah ini jadinya bikin dia jadi takut gitu, takut dia ditinggalkan oleh kamu. Karena ya kalau Mari lihat gini, walaupun katakan dia sempat menilai buruk relationship dengan kamu, tapi kayaknya dia mulai sadar ya, oh enggak buruk-buruk juga kok. Gitu loh. Oh ya, memang mungkin gini ya, ini contohnya aja. Oke, memang kamunya itu tuh orangnya enggak romantis, tetapi kamu orangnya bertanggung jawab. Nah, misal ya. Oke, memang kamunya itu tuh cerewet misal. Tapi cerewetnya kamu itu tuh bener sih gitu. Gitu dianya. Ya, oke, kamunya itu tuh duitnya nggak banyak misalnya ya, tapi dia lihat-lihat, oh iya ya, untuk anak-anak
lancar gitu ya, biaya-biaya untuk anak-anak misalnya lancar di sana. Iya memang sih nggak bisa bolak-balik holiday ya, liburan gitu. Tetapi kalau untuk biaya hidup sehari-hari kamu berkontribusi di dalamnya. Nah, gitu ya. Oke, kamunya ini tuh bukanlah pacar yang sebegitu wownya gitu loh. Tapi kalau kamu diajak ngobrol, kamu nyambung gitu ya, kamu pinter gitu loh. Jadi kayak yang dia ingat bahwa ada beberapa kejadian dalam hidupnya dia itu tuh terbantukan oleh karena dia bertukar pikiran dengan kamu gitu. Jadi kayaknya terlintas di dalam benaknya dia ya. Siapa sih kamu gitu? Apa sih benefitnya kalau dia dengan kamu gitu? Ya, sudah sampai sejauh apa sih hidupnya dia ketika dengan kamu? Apakah memang benar-benaran bikin dia turun hidupnya dia, atau stabil, atau justru naik? Nah, gitu. Jadi kayaknya dia mikir ulang gitu ya. Bikin dia jadinya seperti mengevaluasi lagi gitu loh. Wah, kalau aku ditinggal sama Taurus kayak gimana aku ini nanti gitu loh. Di sana. Jadi kayak ketika diancam baru ngeh dianya. Baru ngeh. Sepertinya ancamannya kamu itu tuh sebuah pecutan. Sebuah pecutan bagi dia ya, untuk tegas memilih langkah dengan kamu gitu. Jadi kalau melihat mulai orang ini tuh pasangannya kamu mulai kembali menata relationship-nya kalian berdua. Itulah ya, dan salah satunya ya tadi mau ninggalin orang ketiganya dia itu. Tapi tentu ya kamu harus tahu bahwa niatannya dia ini tuh untuk dia aplikasikan dalam dunia nyata, dia butuh proses, dia butuh waktu, ya di sana. Dan bantu dia, kalau kamu memang beneran masih mau dengan relationship ini, bantu dia untuk kemudian kembali bersetia dengan kamu dan meninggalkan yang lain. Caranya kayak gimana Cici Mari? Ya udah, nggak usah bolak-balik diungkit-ungkit ya. Apa-apa persoalan, apa-apa hal yang menjadi persoalan, nggak usah bolak-balik diungkit-ungkit gitu loh. Ya, jangan culas-culas, buatlah nyaman. Mari rasa apa hal-hal yang membuat nyaman itu tuh kok kayaknya nggak perlu juga ya untuk mari omongin. Masa sih kamu nggak tahu cara bikin manusia itu tuh nyaman? Ya apa yang bikin kamu nyaman itulah yang bikin orang nyaman kan gitu. Nah di sana jangan ditekan-tekan, tapi bantu dia untuk kembali tertib kepada kamu gitu di sana. Dan kalau mari lihat begini, ketika kamu ngajak dia ngomong dengan serius kemarin hari itu, bukan berarti bahwa kamu sedang memanggil dia pulang ini ya sebenarnya ya. Tapi hanya kamu itu tuh ingin sebuah kepastian. Karena mari lihat gini Taurus, energinya kamu sendiri, apakah kamu 100% pengen banget tetap lanjut dengan dia? Enggak juga, mari nampak, enggak juga. Apalagi kan di sini tuh kalian orangnya cukup mandiri ya. Jadi kalau mau untuk tergantung hidupnya kamu, masa depannya kamu di tangan orang lain, kayaknya nggak mungkin gitu loh. Kayaknya nggak mungkin. Karena mari lihat justru bisa kayak gini pikirannya kamu. Ada persiapannya kamu untuk benar-benar ninggalin dia. Gitu. Jadi semacam kayak ada gambarannya, kalaupun dia nggak ninggalin hubungan ini, kamu pun berpotensi meninggalkan hubungan ini. Gitu loh. Bukan dia yang bilang pisah, tapi kamu nanti yang membuat perpisahan. Bisa, kamu punya energinya kalau mari tangkap. Gitu loh. Iya, jangan-jangan memang kemarin ancaman, memang keluar ancamannya kamu. Tapi ancaman itu tuh menurut dia yang ancaman. Tapi kalau dia dari energinya kamu bukan ancaman. Kamu hanya tunjukin dengan jelas kamu mau kayak gimana. Misalnya begini, kamu menggugat dia cerai ke pengadilan. Kaget dia. Itu ya.
Wah, nggak berani dia gitu. Walah, beneran ini aku mau ditinggal sama Taurus. Gitu ya. Nah, wah terancam aku ini bakal dicerai. Ya, terancam aku ini tuh bakal nggak jadi pacarnya Taurus lagi. Wih, nggak bisa juga kayak gini. Gitu dianya. Waduh, aku nggak mau lah. Gitu ya. Di sana. Jadi kayak ya seburuk-buruknya hubungan ini, tapi ternyata setelah dia, yang sangkanya dia tadinya ya, hubungan ini tuh buruk, tapi seburuk-buruknya hubungan ini, dia bisa aja tuh yang kayak nyadar bahwa enggak kok, ini enggak buruk banget. Gitu, mari lihat. Itu, ya. Padahal kamu enggak ngancem, kamu cuman nunjukin gitu ya, atau ngasih tahu sama dia apa sih langkahnya kamu berikutnya. Gitu kan? Kamu hanya belak-belakan di sini. Gitu loh. Kamu ngomong sama dia, misalnya pun kamu tanya, kamu mau apa dalam relationship kalian? Ya, itu maksudnya kamu bisa jadi juga kayak yang ya kamu sedang mau mengungkapkan, kamu planningnya apa? Dan planningnya kamu itu tuh enggak jauh-jauh sih dari untuk ninggalin dia ini. Mari lihat. Untuk ninggalin dia, untuk ninggalin hubungan ini. Gitu loh. Jadi kayak semacam ada ya muaknya kamu gitu ya, ada muaknya kamu itu tuh, ada nggak terimanya kamu itu tuh kalau kamu diperlakukan dengan tanda petik ya tidak layak oleh dia. Kamu ini kan tahu value dirinya kamu kan, nah di situ. Jadi ketika kamu sadar bahwa ya kamu nggak boleh diselingkuhi gitu loh, ya. Segagal-gagalnya kamu sebagai seorang pasangan, tapi perselingkuhan kayaknya bukan satu ganjaran yang tepat untuk kamu kan gitu di sana. Jadi sorry dalam hubungan ini tuh mari lihat nggak ada ceritanya kamu nangis lah gitu ya, galau lah gara-gara dia nyelingkuhin kamu, enggak gitu. Kalau kamu ditantang untuk ninggalin dia, cepetnya kamu ini tuh ninggalin dia kan. Cepet kamu gitu loh. Nah di sana. Jadi ya ingat itu balik ya, bahwa seseorang ini tuh yang menjadi pasangannya kamu, dia mari nampak mau tobat ini dari perselingkuhannya, mau kembali lagi ngerapiin relationship dengan kamu, gitu ya. Mau kembali lagi hubungan ini menjadi hubungan yang prioritas, tidak ada hubungan-hubungan yang lain lagi. Ini adalah hubungan satu dan satu-satunya saja dalam dunia percintaannya dia, gitu ya di sana. Kayaknya dia tuh semacam memang nggak mau mengecewakan kamu juga ini, gitu loh. Supaya rujuknya kamu dengan dia itu tuh bukan hanya sebatas wacana, tetapi sebuah kenyataan gitu loh. Gitu ya. Dan ya dia tahu lah perselingkuhan menjadi salah satu batu ganjalan untuk bisa baik-baikan lagi dalam relationship ini bersama dengan kamu. Jadi dia ini kan bukan hanya kayak sebatas mau kembali bersama ya, tetapi bagaimana bersamanya ini tuh berkualitas. Bersama pun kalau asik tengkar aja ngapain kan gitu. Nah makanya dia itu mau berkualitas sehingga ya dia tahu bahwa kamu tidak akan sanggup, tidak akan mau menerima kehadiran pria lain itu atau wanita lain itu di antara hubungan kamu dengan dia. Maka dia harus memutuskan, interaksinya dia dengan yang di sana. Gitu. Dia harus menyelesaikan relationship-nya dia dengan yang di sana. Nggak boleh lagi berkelanjutan. Nah kayak gitu, ya. Dia harus mempecut dirinya dia sendiri. Gitu ya, untuk mengeliminasi apa-apa dalam hubungan kalian yang membuat hubungan ini tuh gagal. Ya, dia harus eliminasi apa yang membuat hubungan ini tuh kandas. Gitu loh. Jangan persoalannya itu tuh datang dari dia. Jangan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, iya ini dalam tahap
dalam tahap, mari lihat ya, orang ini dalam tahap untuk meninggalkan yang di sana dan kembali memilih untuk bersetia kepada kamu gitu. Mari lihat. Dan kamunya sendiri agak-agak ya ogah-ogah juga sih. Ini tuh bisa-bisa bukan kabar baik juga bagi kamu ya, karena melihat nggak juga kamu kayak riang gembira, nggak juga. Paling-paling kamu bersyukur kamu bahwa dia ternyata masih lebih memilih kamu daripada pria lain itu atau wanita lain itu gitu ya. Kamu syukur di sana, tapi bukan berarti bahwa kembalinya dia ini kamu juga dengan semangat yang sama ya seperti dia. Belum tentu juga ini, mari nampak, belum tentu gitu loh. Kalau opsi-opsi suatu saat nanti meninggalkan dia masih tetap terbuka ini bagi kamu ya. Di sana barangkali untuk beberapa di antara kalian maulah aku kasihlah kesempatan terakhir gitu, aku kasih dulu kesempatan terakhir ke dia. Tetapi kalau nanti aku tetap tidak nyaman dengan dia, udah dah, sanalah dia, dibuang aja lah dia ke perempuan itu. Dihibahkan aja lah dia ke laki-laki itu. Gitu energinya kamu. Jadi kayak bukan kayak kamu kejatuhan durian runtuh gitu ya, enggak itu loh. Jadi bisa aja tetap sampai saat sekarang ya, memang kamu kan baik ya, maksudnya sikapnya kamu itu tuh kan enggak yang cari-cari perkara ya, bukan orang yang senang terlibat dalam pertengkaran gitu ya. Ya sepantas-pantasnya aja ini, mari lihat treatmentnya kamu kepada dia gitu ya. Malah boleh-boleh dia yang saat ini tuh sedang kayak berjuang untuk ngambil hati kamu kembali ya gitu. Kayak walaupun bisa ini tuh seperti dia sedang memaksakan dirinya dia ya untuk fokus kepada kamu. Dia sedang memaksakan diri dia untuk fokus kepada kamu, tapi kamunya sendiri belum tentu juga. Kalau mari nampak belum tentu dia bisa agak bertambah energinya dia, namanya orang lagi ngambil hati gitu ya. Kamu bisa aja yang ya tetap aja sikapnya kamu seperti kamu yang biasanya, nggak lantas kamu ketika dia ngambil hatinya kamu langsung menyambut itu dengan riang gembira, nggak juga, biasa-biasa aja gitu loh. Misalnya nih contoh aja, dia mau ngambil hati kamu dengan cara ngajak kamu liburan, kebetulan ini kan mau akhir tahun gitu. Kalau kamu memang punya urusan gitu ya, nah kamu bisa aja tetap memilih urusannya kamu itu. Nggak bisa, aku harus balik ke rumah orang tuanya aku Natalan di rumah mami papi aja dah, padahal udah ngajak kamu nih jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan kemana kayak gitu. Contohnya, nah di sana dia bilang sama kamu, beb pilihin, aku mau beliin kamu tas. Bisa aja kamu kayak enggak lah, nggak usah beliin aku tasnya aku masih banyak gitu. Kamu biasa-biasa aja di sana, kamu biasa-biasa aja, nggak yang kayak langsung kamu berbunga-bunga gegap gempita gitu ya, enggak juga, biasa malah orang ini yang nampaknya mari agak mendorong dirinya dia ya untuk sedikit lebih menyibukkan diri kepada kamu. Nah kayak gitu, mari lihat ya di sana. Jadi kalau kamu nengok ini pasangannya kamu, apakah dia misalnya sesuai dengan pembacaan mari ini ya, kamu lihat dalam kehidupan nyatanya kalian, apakah dia hanya sedang berpura-pura? Apakah dia sedang acting? Maka jawabannya tidak. Dia tidak acting. Ya, dia saat ini tuh sedang memang benar-benar mencoba untuk lebih baik lagi sebagai pasangannya kamu. Gitu loh. Dan bisa-bisa ini tuh percobaan dan akhirnya ya berkelanjutan, bukan kayak tobat-tobat sambel, enggak. Tapi ini tuh benar-benar ada niatan untuk tobat sungguh-sungguh ya,
Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, hadir energi dari Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capricorn di sini. Berikut ada energi dari Aries menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.